Kita lanjutkan kitab Nasaiyuddiniyah mengatakan wa bi jumlah fa innal alim amil al mualim li ibadillah huwa fadil khair ma'dudun min warasatil anbiya. Lanjutan yang kemarin tentang orang yang berilmu, bagaimana kedudukan orang berilmu dan mereka yang mengamalkan ilmunya dengan kebaikan. Ada di antara mereka yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, dan ada mereka yang punya ilmu tidak mengamalkan, tidak mengajarkan, sehingga tidak memberikan manfaat ilmu tersebut buat dirinya. Bagaimana mau buat orang lain? Dan itu Imamul Haddad mengatakan adalah orang-orang yang berbahaya. Sehingga poinnya beliau mengatakan, jadi di antara mereka orang yang alim wal amil, orang yang mengamalkan ilmunya, al mualim, dan mereka yang mengajarkan ilmunya, li ibadillah, kepada hamba-hambanya Allah, huwa fadil khair ma'dudun min warasatil anbiya. Ya. Mereka itu lebih utama, lebih baik, ya. Dan mereka tergolong dari para pewarisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal alim alladzi la ya'mal walakinnahu yu'alim nas khair wa ilim. Dan mereka orang yang berilmu yang mereka la ya'mal, mereka tidak mengamalkan ilmunya. Mereka punya ilmu, alim, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Walakinnahu, akan tetapi mereka yu'alim, mereka mengajarkan ilmunya kepada manusia dengan kebaikan. Mereka mengajarkan ilmunya itu dengan kebaikan. Mereka punya ilmu. Kata Imamul Haddad, orang tersebut punya ilmu, tapi ilmunya tersebut tidak diamalkan. Akan tetapi kalau ceramah mengajarkan tentang kebaikan, luar biasa. Disebutkan oleh Imamul Haddad banyak diantara, sehingga dikatakan akhir zaman seperti ini banyak ulama seperti itu. Mereka mengajarkan tentang tasawuf, mereka mengajarkan tentang sunnah-sunnah Nabi, tapi mereka tidak mengamalkan. Mereka mengajarkan tentang tasawuf, bagaimana para ulama di akhir zaman dikatakan mereka ulama yang dikatakan orang berilmu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Tapi mereka mengajarkan kepada orang-orang tentang kebaikan dari ilmunya tersebut. Sehingga dia mengatakan tentang cerita zuhud, akan tetapi dia tidak zuhud, malah cinta dunia. Mereka mengajarkan tentang jangan terlalu gila dengan dunia, akan tetapi ulama tersebut rebutan tentang dunia. Tidak seimbang perbuatannya sama apa yang ia amalkan. Amaruhum khatar, bahwasanya kondisi tersebut adalah kondisi yang berbahaya. Ya, ulama-ulama tadi itu ulama-ulama yang berbahaya. Dikatakan di akhir zaman nanti banyak di antara mereka ahli di dalam dunia. Ulama tersebut ahli di dalam dunia, tapi disebutannya ulama sebab mereka menggunakan ilmunya untuk cari dunia. Mereka memperalat ilmu untuk kehidupan dunianya, sehingga mereka dikatakan sibuk. Mereka sibuk dengan dunianya, sehingga mereka ilmunya lepas, ilmunya dia tidak amalkan. Mereka mengajarkan sholat 5 waktu, sholat pada waktunya, jangan ditinggalin. Tapi mereka para ulama akhir zaman, waktunya sholat mereka sibuk rapat. Ketika waktu sholat mereka sibuk rapat. Ketika waktunya masuk sholat, gampang. Mereka mengatakan jangan maksiat, haram perbuatan, jauhi perbuatan maksiat. Akan tetapi di luar mereka paling jago di dalam maksiat. Mereka ahlinya di dalam maksiat. Mereka mengatakan ini dosa, ini perbuatan buruk. Tapi di luar mereka seakan-akan orang paling ahli di dalam maksiat. Itu ulama-ulama akhir zaman. Dibilang jangan dekat dengan pemerintahan, mereka malah nempel dengan pemerintahan. Jangan ikut dengan kedudukan pemerintahan, mereka asik membela pemerintahan. Mereka duduk di pemerintahan. Maka seandainya kalau ada pemimpin ulama, orang alim, tapi mereka duduk di pemerintahan, perkataannya masih diragukan, sebab tidak sesuai dengan apa yang ia dapati tentang ilmunya tersebut. Sehingga ulama itu mereka tidak mendatangi
umaro. Ulama itu tidak mendatangi pejabat. Sebab apa? Kalau ulama yang datang ke pejabat itu menimbulkan fitnah. Walaupun itu perkara baik, akan tetapi dapat menimbulkan fitnah. Sehingga dikatakan di sini amaruhum khattar, dan ini apa? Kondisinya berbahaya. Imamul Haddad menasihati kita. Wa huwa khairun bikasiri min alim syaril alladzi la ya'mal wa la yu'alim khairan. Akan tetapi ini masih lebih baik. Masih lebih baik kata Imamul Haddad yang tadi ini. Mereka punya ilmu, mereka mengajarkan kebaikan, tapi mereka tidak mengamalkan kebaikan. Ini dikatakan masih lebih baik daripada seorang yang alim syarir, orang yang alim tapi buruk. Ya, yang mana mereka la ya'mal, mereka tidak mengamalkan ilmunya, la wala yu'alim, dan juga tidak mengamalkan dan juga tidak mengajarkan ilmunya dengan kebaikan. Ya. Tadi dikatakan mereka punya ilmu, mereka mengajarkan kebaikan tapi tidak mengamalkan, itu masih lebih baik daripada mereka ulama yang dibilang alim tapi mereka orang-orang yang busuk, orang-orang yang buruk, sebab mereka tidak mengamalkan ilmunya dan juga tidak mengajarkan ilmunya dengan wa yad'u ma dzalik ila syarr, dan juga bahkan dikatakan bahkan dengan ilmunya dia mengajak manusia kepada keburukan. Ya. Wa yad'u ma dzalik ila syarr, dia dengan ilmunya mengajak manusia dengan keburukan. Bitaisiri asababihi wa fathil abwabih. Dan juga dikatakan mereka yang mengajak atau mereka yang mengajarkan manusia kepada keburukan, bagaimana caranya? Ya, mereka mengajarkan dengan cara memberikan ya dalil-dalil yang dhaif sehingga membuka celah pintu-pintu keburukan bagi orang. Ya. Ulama tersebut mereka yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengajarkan ilmunya, itu dikatakan wa yad'u ma dzalik ila syarr, mereka yang mengajak kepada keburukan bitaisiri asabat wa fathi abwaba. Ya, mereka yang mengajak keburukan dengan cara memberikan dalil-dalil yang dhaif sehingga membuka celah pintu-pintu keburukan. Ya. Ceramahnya isinya sesuai dengan amplop. Ceramahnya isinya sesuai dengan amplop. Titipan, Ustadz, nanti kalau ceramah seperti ini ya, jangan bahas ini yang haram-haram, cari dalil yang paling gampang, yang masih ada khilaf, yang masih bisa diperlakukan, masih bisa dibolehkan. Dia gunakan ilmunya untuk seperti itu. Ya. Sehingga mereka jika diundang di desa-desa, di tempat-tempat terpencil, nggak mau hadir. Tapi kalau diundang pejabat, diundang hadir oleh pejabat di kantor-kantor, itu hadir. Sebab apa? Ceramahnya sesuai amplop. Ya. Bahasanya, dalilnya yang haram dia carikan perkara paling mudah. Dia carikan goal pendapat itu yang paling rendah sehingga bisa yang haram bisa jadi boleh. Ya, tipis-tipis lah. Ya, ini bukan perkara haram, masih bisa. Ada beda pendapat ulama, ada khilaf ulama, masih bisa. Nah, mereka seperti itu. Mereka yang mengajak kepada orang sehingga orang tersebut melakukan perbuatan buruk. Dia buka celah-celah pintu keburukan. Sehingga Imamul Haddad mengatakan fafarik bainal ulama, maka bedakanlah ulama-ulama. Ya, bedakan ulama tersebut. Waqtat bi khairihim, ya, maka pilihlah yang paling baik. Pilih yang paling baik. Lihat kita duduk dengan siapa saat ini. Kita lihat dengan siapa saat ini. Mereka yang baik, mereka yang benar-benar mengamalkan ilmunya, apa yang mereka sampaikan dengan keseharian mereka itu sama, ikutin, jangan dilepas. Sebab kita berada di akhir zaman, kita berada di penghujung zaman. Banyak ulama-ulama yang ya seperti yang kemarin kita katakan, ulama su. Ya. Rasulullah mengatakan yang paling aku takutkan di antara kalian bukan Dajjal. Sahabat berkata, ya Rasulullah, apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan ulama ulama yang pandai di dalam bersilat lidah. Ya, ulama yang pandai di dalam bersilat lidah. Watasib
bisifatihi, dan ikutilah sifat ulama yang benar tadi. Wasir ala sabilihi, dan ikutilah jalan mereka. Takunu min muhtadin, yang mana jalan tersebut menunjukkan kepada hidayah, jalan yang menunjukkan kepada kebaikan. Kemarin kita sudah sempat belajar juga. Ya. Imam Al-Haddad mengatakan manisda dan ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yasdad hudan, tapi tidak menambah di dalam petunjuk, tidak memberikan petunjuk baginya, lam yazdad minallahi ila bu'dan, maka orang tersebut tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya ilmu tapi tidak bertambah di dalam kebaikan, maka orang tersebut malah bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasha illa siratim mustaqim. Ya, dan sungguhnya Allah yang memberikan petunjuk, dan Allah yang berhak memberikan kepada siapa saja hambanya diberikan kepada jalan yang lurus. Maka kita saat ini kita berada di ujung zaman, kita berada di akhir zaman. Pandai-pandailah kita di dalam mengambil ilmu, sebab ilmu adalah nasihat. Ilmu adalah nasihat. Maka kita lihat dengan siapa kita mengambilnya. Jangan sampai kita salah mengambil, rugi, sia-sia. Kita niat mau hati kita berubah, hadir majelis ilmu, tentunya yang kita harapkan perubahan di dalam hati kita. Dari yang mungkin kita suka hasut menjadi baik, kita mungkin yang suka dengki berubah menjadi orang yang sabar, kita yang sombong berubah menjadi orang yang tawadu. Itu niat kita hadir di majelis ilmu. Maka lihat ketika kita hadir di majelis ilmu, kalau di antara mereka ngomongnya hasut, mengajak kepada keburukan, ya, jangan kita ikuti. Pandai-pandai kita di dalam mencari ilmu, pandai-pandai kita dalam memilih guru. Duduk sebentar, lihat ada perkataan yang hasut, hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita tergoda, jangan sampai kita terikut. Sebab duduk di majelis ini yang kita harapkan itu banyak. Kita mau berubah hati kita mau hati kita jadi bersih. Kita keluar dari tempat ini mau bawa Nabi, kita pulang mau ketemu Nabi. Lantas gimana? Mau ketemu Nabi, hati masih hasut. Mau ketemu Nabi, hati masih kotor. Mau ketemu Nabi, hati mati suka dengki. Gimana? Padahal tiap hari hadir majelis, keliling dari satu majelis ke majelis yang lain, tapi tidak memberikan perubahan di hati kita. Lihat, maka kita lihat dengan siapa kita duduk. Benar gak kita duduk dengan orang ini? Kalau memang gak benar, tinggalin, atau ambil yang manfaat dari dia. Yang buruknya jangan kita ikutin, yang buruknya buang, tapi yang baiknya ambil. Ya, banyak zaman ini, tapi kita nggak sebut. Ketika kita Imam Al-Haddad menyampaikan seperti ini, jangan kita gambarkan, oh seperti fulan, oh seperti kiai fulan, oh seperti guru fulan. Jangan kita mulai suuzon, jangan kita kotori hati kita lagi. Duduk kita sudah dengar, cukup. Imamul Haddad menasehati buat diri kita. Insya Allah kita jadi orang alim, insya Allah kita jadi orang yang pandai di dalam ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nasihat tersebut buat diri kita. Jangan ketika disampaikan, oh ini cocok nih kayak kiai fulan, ini cocok nih kayak ustadz fulan. Jangan. Banyak istighfar, bersihkan hati kita. Mau hadap Allah itu orang hati yang bersih, gak akan memberikan manfaat harta kalian. Apa? Al-yawmul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak akan memberikan manfaat, ya, harta kita, anak kita, kecuali hati yang bersih. Untuk apa? Untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini kita niat bersihkan hati kita. Kalau kita duduk di majelis ilmu atau kita duduk bersama teman-teman kita, di dalamnya ada perkataan yang kurang baik, tinggalkan. Di dalamnya ada perkataan yang jelek, yang buruk, yang hasut, tinggalkan. Cukup, udah cukup kita sholat, kita menghamba sama Allah, bangun tengah malam, kita minta sama Allah yang baik, minta perlindungan diri, perlindungan keluarga, tapi hilang. Duduk di majelis, duduk di tempat atau di luar majelis, kumpulannya ahli gibah, kumpulannya ahli ngomongin orang. Gimana? Ya, pelajaran buat kita, ambil perkara yang baik. Kalau kita mungkin gak tahan sudah, mau dengar duduk tapi
omongannya di luar lebih buruk, cukup dari dalam, dari rumah. Kita buka YouTube, kita setel ulama-ulama yang penenang buat hati kita. Banyak ulama-ulama yang ceramahnya sejuk, yang ceramahnya tenang, yang ceramahnya membuat perubahan buat kita. Yang hadir kita di majelis tersebut, pulang kita ingatnya Nabi. Hadir di majelis tersebut, pulang kita bawa perubahan. Hadir di majelis atau dengar kita ceramahnya fulan, sampai rumah yang kita ingat pengen ketemu Nabi. Sampai rumah yang kita kepengenkan sunnahnya Nabi. Sampai rumah yang kita penginkan ngamalkan amalannya Nabi. Itu yang kita harapkan dari hadir majelis ilmu. Jangan kita hadir majelis ilmu, pulang dari majelis ilmu yang kita bawa dongkol, yang kita bawa hasut, yang kita bawa dengki. Belum nyampe rumah, malaikat belum selesai nyatat, udah keluar lagi gibah, udah keluar lagi ngomongin orang. Stop, saatnya kita bersihkan hati. Kita niat hadir majelis saat ini, kita niat tobat. Niat tobat banyak-banyak, kita istighfar banyak-banyak. Sebab yang paling dekat sama kita saat ini adalah kematian. Gak ada yang lebih dekat selain kematian. Hukumnya pasti. Kalau kita baca koran, fulan begini, fulan begini, fulan begini, masih ada bohongnya. Tapi kematian gak ada bohongnya. Dan itu hal yang paling dekat dengan kita. Sayang, hidup sebentar di dunia kita pakai buat yang sia-sia. Hidup sebentar di dunia kita pakai yang percuma. Jadi kita orang yang berakal. Jadi kita orang yang memiliki akal. Bagaimana orang yang berakal? Tahu bekal mati seperti apa. Tahu modal mau buat meninggal itu seperti apa. Cukup kehidupan kita. Berapa tahun kita sudah nikmatin dunia. Pelajaran. Jangan sampai kita kembali lagi seperti itu. Hari-hari kita pakai ingat Nabi. Hari-hari kita pakai langkah kita buat Nabi. Yang kita perbuat nyenengkan Nabi. Mau ngamalkan sesuatu niat ngikutin para salafun soleh. Sholatnya kita perbaiki. Mungkin kita sholatnya agak kurang, waktunya terlewat. Mungkin zuhur kita ambil di asar. Mulai saat ini keluar dari tempat ini, jangan. Zuhur ambil di zuhur. Kalau bisa tepat waktu. Kalau bisa di masjid, berjamaah. Sebab kalau kita mau bilang perubahan keadaan kita saat ini, jangan kita sibuk. Mau mikir perubahan. Keadaan kita tahu kacau. Keadaan ini begini, itu begitu. Semuanya fitnah, semuanya hoax. Kita mengharap perubahan bukan dari pemerintahan. Kita mengharap perubahan bukan dari istana. Kita mengharapkan Indonesia semakin baik bukan dari pemimpin-pemimpin istana. Tapi perubahan yang paling baik itu ada di dalam diri kita. Perbaiki diri kita. Sholatnya kita bagaimana? Dekatnya kita sama Allah bagaimana? Kalau sudah perbaiki diri kita, benar diri kita, baru itu Islam akan bangkit. Mau bicara perbaikan, sholatnya ada 5 waktu. Bicaranya jihad, bicaranya kemana-mana. Tapi sholat subuhnya jam 8. Bagaimana mau jihad? Islam itu bangkit dikatakan kalau subuhnya itu seperti sholat Jumat, ramenya. Mau bicara jihad tapi subuhnya jam 8. Perbaiki dulu diri kita. Amalkan apa yang dianjurkan Nabi, apa yang diperintahkan Nabi amalkan. Perbaiki diri kita, lindungi keluarga kita. Tetap ikutin ulama, tetap ikutin perintah ulama, jangan sembarangan ya. Mudah-mudahan kita dapat taufik, hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari majelis ini yang kita bawa Nabi Muhammad. Keluar dari majelis ini yang masuk dalam rumah kita Nabi Muhammad. Sehingga kita dapat bermimpi Nabi Muhammad, dan kita harapkan malam ini kita mimpi Nabi Muhammad. Kita pasang dalam hati kita malam ini kita mimpi Nabi Muhammad. Mimpi Nabi Muhammad. Mimpi Nabi Muhammad. Capek kita mimpi buruk, capek kita mimpi yang lain. Kita harapkan mimpi kita Nabi Muhammad, bukan cuma malam ini, terus malam besok sampai ujung akhir hayat kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dipandang oleh Nabi Muhammad sehingga tergerak lisannya Nabi Muhammad mendoakan kebaikan buat kita. Yang sakit di antara kita Allah sembuhkan. Yang punya penyakit kecil, penyakit besar Allah angkat semuanya. Yang datang bawa hajat Allah kabulkan hajatnya. Yang datang punya cita-cita Allah kabulkan cita-citanya. Yang lagi dalam masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah. Yang belum punya anak mudah-mudahan cepat punya anak.
Yang belum punya mobil mudahan cepat punya mobil. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.